Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh promosi digital terhadap permintaan konsumen pada produk Scarlett. Sebelumnya, perkenalkan saya Hosana Sianturi dengan NPM 238320183 dari Manajemen A4 Stambu 23. Dengan dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial yaitu Ibu Dr. Nur Aisyah SE MM. Latar belakang: akselerasi pasar kecantikan lokal di Indonesia telah memaksa para praktisi manajemen pemasaran untuk mengalihkan strategi konvensional menuju komunitas digital interaksi guna merebut hati konsumen generasi muda yang melek teknologi. Scarlett Whitening berhasil memosisikan diri sebagai pemimpin pasar dengan memanfaatkan taktik promosi digital yang agresif melalui platform sosial seperti TikTok dan Instagram, yang tidak sekedar meningkatkan kesadaran merek atau yang disebut dengan brand awareness, tetapi secara langsung menstimulasi peningkatan kurva permintaan konsumen secara masif. Dari sudut pandang manajerial, fenomena ini melahirkan urgensi ilmiah untuk membuktikan seberapa kuat hubungan deterministik antara paparan taktik promosi digital dengan efektivitas konversi belanja dan keputusan pembelian akhir konsumen. Selanjutnya, dimensi sosial media marketing. Yang pertama ada pilar interaksi sosial. Menurut kajian empiris Besif dan Wi tahun 2024, promosi digital Scarlett di platform sosial tidak bersifat searah melainkan didominasi oleh dimensi entertainment atau yang disebut dengan hiburan dan interaction atau yang disebut dengan interaktivitas yang menjaga konsumen tetap terlibat secara aktif. Yang kedua, penerapan model AISAS dengan pemasaran modern. Scarlett telah mereduksi pola AIDA linear menjadi pola AISA atau yang disebut dengan attention, interest, search, action, share. Promosi digital memicu pencarian ulasan instan sebelum membelanjakan modal, menurut Joe Fadji dan Wijayanti tahun 2025. Kemudian kualitas konten dan brand image. Menurut riset Mutahar dan Hartono tahun 2023 membuktikan bahwa kualitas desain instruksional konten pemasaran digital di media sosial secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penguatan brand image atau yang disebut dengan citra merek produk Scarlett. Citra positif yang terbentuk dari keunikan konten secara vertikal mengikis keraguan psikologis konsumen dan mentransfer nilai fungsionalitas estetika langsung ke perilaku beli. Materi selanjutnya yaitu sinergi KOL dan e-worm organik. Yang pertama ada brand ambassador, yaitu kolaborasi global Scarlett dengan selebritas dunia mentransfer dan kredibilitas instan meningkatkan kebanggaan merek secara signifikan. Hasana dan Prakoso tahun 2026. Yang kedua ada influencer marketing, yaitu pemanfaatan micro-influencer yang relevan secara berkala memberikan pengaruh kuat dalam mengedukasi fungsionalitas produk. Menurut JEMB tahun 2025. Yang ketiga, elektronik WOM, yaitu tebaran ulasan organik pelanggan terdahulu di kolom komentar media sosial berfungsi sebagai pembangun kepercayaan utama sebelum konversi terjadi. Selanjutnya, rekomendasi manajerial strategi. Yang pertama, maksimalkan hiburan dan tren konten, atau yaitu manajemen Scarlett perlu fokus menyusun narasi interaktif yang menghibur atau yang disebut entertainment commerce demi menjaga retensi perhatian pelanggan Gen Z di platform media sosial.
menurut Bessy dan Wi tahun 2024. Yang kedua, ada konsistensi kredibilitas BE atau yang disebut dengan nilai prestis dari kolaborasi selebriti harus sejalan dalam pengawasan mutu produk di lapangan agar kebanggaan merek atau yang disebut brand prestige tidak berujung pada kekecewaan konsumen. Yang ketiga, manajemen e-worm proaktif. Manajemen harus memantau ulasan negatif di kolom e-commerce dan menanganinya secara transparan untuk menjaga reputasi terpercaya. Materi selanjutnya yaitu matriks strategis pemasaran Scarlett, yang dimana ada taktik promosi, kelebihan manajerial, dampak permintaan. Lalu di sini saya mencantumkan referensi jurnalnya. Yang pertama ada social media marketing, yaitu kelebihannya mendorong interaktif masif, tren dynamic, konstan, dan dampak permintaannya itu tinggi, keterlibatan emosional. Yang kedua ada celebrity endorsement, yaitu kelebihannya diferensiasi visual dan transfer prestige, itu sangat tinggi dalam niat belinya. Yang ketiga ada digital content marketing, yaitu dengan kelebihan memperkuat citra brand secara organik di FYP dengan dampak tinggi dalam brand image. Yang keempat ada goal dan influencer review, dengan kelebihan membentuk validasi e-worm terpercaya dengan dampak permintaan sangat tinggi dalam konversi belanja. Berdasarkan hasil dari materi tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi promosi digital yang agresif dan interaktif melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram terbukti secara langsung mampu menstimulasi peningkatan kurva permintaan konsumen terhadap produk Scarlett secara masif. Melalui pemanfaatan konten digital yang berkualitas, Scarlett berhasil mengalihkan perilaku konsumen modern dari pola linear konvensional menjadi pola ISAS, di mana konsumen terpicu untuk melakukan pencarian ulasan secara instan dengan melalui search sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli atau yang disebut dengan action. Selain itu, keberhasilan ini didukung oleh dimensi hiburan dan interaktif sosial yang kuat, yang dikombinasikan secara sinergis bersama kredibilitas brand ambassador tingkat dunia, edukasi dari para influencer, serta validasi ulasan positif dari konsumen terdahulu atau yang disebut dengan electronic word of mouth. Semua elemen tersebut secara kolektif mampu membangun citra merek yang positif, mengikis keraguan psikologis pembeli dan konversi perhatian publik menjadi keputusan belanja yang nyata. Adapun saran dalam materi ini yaitu untuk mempertahankan pertumbuhan permintaan di masa mendatang, manajemen Scarlett disarankan untuk terus konsisten menyusun narasi promosi yang interaktif dan menghibur berbasis entertainment commerce guna menjaga keterlibatan emosional konsumen generasi muda yang dinamis. Selain itu, nilai prestige dan kemewahan visual yang ditransfer dari kolaborasi bersama selebritas dunia harus selalu diimbangi dengan pengawasan mutu produk yang ketat di lapangan, agar kebanggaan merek yang telah terbangun tidak luntur akibat kekecewaan konsumen terhadap kualitas fisik produk. Terakhir, yaitu pihak manajemen wajib melakukan pemantauan kolom komentar media sosial serta platform e-commerce secara berkala dan proaktif, sehingga setiap keluhan atau ulasan negatif dapat ditangani secara cepat, solutif, dan transparan demi menjaga reputasi serta kepercayaan digital konsumen. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.
I just had to let you know you're